Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Baiklah, materi yang akan dijelasin tentang interaksi sosial. Adakah anak-anak sekalian mengetahui apa itu interaksi sosial? Apa itu? Interaksi sosial itu adalah proses timbal balik antara manusia satu dan manusia yang lainnya. Ada lagi? Interaksi sosial adalah interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan keluarga, keluarga dengan keluarga, manusia dengan manusia lainnya. Nah, menurut Ibu, interaksi sosial itu hubungan timbal balik sesama manusia antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya ada itu proses sosial. Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang terjadi apabila orang perorangan dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut. Misalnya, diskusi antara A dan B. Jika A berbicara, maka B sebagai pendengarnya. Sebaliknya, jika B berbicara, maka A sebagai pendengarnya. Nah, hubungan sosial yang dinamis. Adakah anak-anak sekalian mengetahui hubungan sosial yang dinamis? Tahu, coba menjelaskan. Nah, ada pula hubungan sosial yang dinamis. Antara orang perorangan dengan kelompok, hubungan antar kelompok, antara orang perorangan, pertemuan orang perorangan terjadi dari mulai perkenalan, saling menegur, pejabat tangan, saling berbicara, dan mungkin berkelahi. Contohnya, perkenalan antara A dan B yang saling melakukan interaksi sosial. Nah, perorangan dengan kelompok. Perorangan dan kelompok itu misalnya, seorang ingin menawarkan produk domestik pada kelompok arisan ibu-ibu. Contohnya itu kayak pedagang. Kita ingin membeli perawatan muka. Nah, kan ada itu tawar-menawar. Itulah perorangan dengan kelompok. Sedangkan hubungan antar kelompok yaitu satu kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya. Misalnya untuk menjalin persahabatan antara organisasi siswa atau OSIS di suatu kota dilakukan pertemuan rutin dan atau pertandingan olahraga antara OSIS. Nah, ada pula proses interaksi sosial. Ada anak-anak yang mengetahui proses interaksi sosial? Ada proses asosiatif dan disosiatif. Adakah anak-anak tahu pengertian proses asosiatif? Tahu. Proses asosiatif adalah proses yang cenderung menciptakan persatuan dan meningkatkan solidaritas di antara masing-masing anggota kelompok. Contohnya itu ada 4 bentuk proses asosiatif yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, kerjasama itu contohnya gotong royong, saling membantu. Contoh akomodasi yaitu perkawinan campuran. Oke, proses interaksi sosial yaitu ada namanya proses asosiatif. Proses asosiatif adalah proses cenderung menciptakan persatuan dan meningkatkan solidaritas. Ada pula bentuk-bentuk dari proses
Contohnya itu gotong royong, saling membantu. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah menunjukkan pada usaha manusia untuk menghilangkan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contohnya itu perkawinan campuran. Yang ketiga, asimilasi, yaitu proses ketika masing-masing individu atau kelompok yang sebelumnya saling berbeda perhatian dan pandangan sekarang memiliki perhatian dan pandangan yang sama. Contohnya itu perkawinan campuran. Dan akulturasi adalah suatu keadaan di mana unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya keberadaan kebudayaan itu sendiri. Contohnya itu perpaduan antara musik Spanyol dan musik Asia. Nah, ada pula proses disosiatif, yaitu proses ini kebalikan dari proses asosiatif. Dan ada pula bentuk-bentuk proses disosiatif adalah persaingan, kontroversi, dan pertentangan atau pertikaian. Dan selanjutnya syarat-syarat interaksi sosial. Ada anak-anak sekalian mengetahui syarat-syarat interaksi sosial. Dulu interaksi sosial dan komunikasi, kontak sosial dan komunikasi. Dan adakah anak-anak mengetahui apa itu kontak sosial dan apa itu komunikasi? Contoh komunikasi. Komunikasi itu seorang yang menyampaikan suatu pesan kepada orang lain, itu disebut komunikasi. Ataupun berbicara orang yang satu ke orang yang lain. Saya akan menjelaskan apa itu kontak sosial. Kontak sosial ini adanya hubungan langsung, misalnya bersalaman, berkelahi, dan sebagainya. Dan kontak sosialnya dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial sekunder adalah melakukan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuh. Yang kedua, kontak sosial sekunder, yaitu melakukan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Sedangkan komunikasi yaitu menyatakan suatu pikiran, makna, dan pesan yang dianut secara bersamaan. Dan komunikasi adalah situasi yang memungkinkan suatu sumber suatu pesan kepada seorang penerima dengan disadari untuk mengaruhi perilaku penerima. Nah, adakah anak-anak mengerti apa yang saya jelaskan? Ngerti, Bu. Dan selanjutnya tugasnya itu membuat resume, terus itu sweeping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.